Bismillahirrahmanirrahim. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merabah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulainya kata saya persembahkan sebagai pembuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, karena pada rahmatnya pada hari ini kita semua bisa dipertemukan dan dikumpulkan di Mako Daob Sumatera 14 Banyuasin dalam acara Rembuk Sumatera. Juga saya sebagai koordinator Manggalangi di Sumatera Selatan, Bu, jadi mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kunjungan Ibu melihat anak-anak Ibu yang ada di Sumatera Selatan ini. Kemudian kami juga mungkin perlu melaporkan bahwa Manggalangi Sumatera Selatan ini memang dibentuk di tahun 2005. Jadi untuk saat itu memang untuk 3 wilayah kami sebut sebagai Daob Selatan-Selatan, Bu, karena pada saat itu Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan pembentukan yang kedua. Dan alhamdulillah kami sudah berjalan lebih kurang 16 tahun, dan alhamdulillah semua kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan khususnya ini sudah berjalan dengan baik, berjalan sudah maksimal menurut kami, karena perlu Ibu ketahui juga bahwa saya sendiri mulai dari tahun 2005 pertama kali saat itu mulai mencari lahan untuk bangun Daob, saya sudah ikut. Kemudian pertama kali saya juga ditempatkan di Ogan Komering Ilir sebagai kepala Daob selama kurang lebih 13 tahun, Bu. Nah, sekarang beliau adalah pimpinan kami, dan kami ya tetap sebagai bawahan beliau, kami akan tetap melanjutkan membantu tugas-tugas beliau di bidang pengendalian kebakaran hutan di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi kami all out, artinya kami sepenuh hati melaksanakan tugas-tugas di dalam pengendalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Sekdijen PPI beserta rombongan, yang terhormat Bapak Kepala Balai PPKL Wilayah Sumatera, yang terhormat Pak Kasih KHL, yang terhormat Pak Korwil Sumatera Selatan, dan rekan-rekan Kadaob yang saya cintai, para anggota Manggalangi yang sempat hadir pada hari ini. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang di Mako Manggalangi Sumatera 14 Banyuasin, di bumi Sedulang Setudung Kabupaten Banyuasin, Bu. Sedulang Setudung. Nah, jadi di sini, Bu, bahwa kami Manggalangi Daob Sumatera 14 mempunyai lahan 1,5 hektar yang kemarin sudah dihibahkan oleh Pak Bupati. Selanjutnya ini karena mohon maaf, Bu, ini tadi kelihatan sudah disampaikan oleh Korwil semua tadi apa yang akan disampaikan. Jadi susah ini apa yang mau disampaikan. Jadi yang jelas, Bu, kami terutama anggota Manggalangi tadi menambahkan lagi apa yang disampaikan oleh Pak Korwil. Mohon arahan dan bimbingannya ke depan, Manggalangi ke depannya, itu saja, Bu. Dan terakhir mungkin, Bu, kami menyampaikan mohon maaf mungkin kalau kurang pas dan kurang nyamannya di Mako kami ini. Inilah keadaan kami. Saya akhiri, Bu. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padat, jelas. Itulah tadi kata sambutan dari mewakili tuan rumah, ya. Dalam hal ini telah disampaikan oleh yang terhormat Bapak Mauludin. Waktu dan tempat kami ucapkan terima kasih. Dan selanjutnya kembali kita menerima kata sambutan. Dalam hal ini akan disampaikan kepada yang terhormat Kepala Balai Bapak Kardian Krisnanto Shut MP. Kepada Bapak, waktu dan tempat disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pak Tri udah borong semua. Tadi sudah cerita-cerita juga, informasi sama Ibu juga. Tapi ini Bu, ini teman-teman ini ada perwakilan dari Lahat. Berapa orang? Mana dari Lahat? Oh, ini yang paling jauh Mas Haji, Mas Topan, Mbak-mbak ini. Waduh, banyak. Mubah. Dari Oki. Wah, itu Pak Beni ya, komandan. Lainnya dari sini semua ya. Daop A itu melihat Daop B. Daop B bisa melihat Daop C. Dan semua bisa nonton, oh ternyata di sana ada itu. Ternyata Daopku kalah ini. Jadi kami harus ke sana. Harusnya seperti itu. Ini malah kemarin ribut hadiah. Waduh. Bukan itu, esensinya bukan di situ gitu loh. Gagal fokus kayaknya ya. Fokus. Itu. Jadi dengan senang hati sebenarnya nanti kalau memang ada kesempatan kita sih pengen sebenarnya, kemarin sempat ada usulan juga dimagangkan. Di Sumsel misalnya dimagangkan ke Kalimantan sebentar, seminggu 2 minggu. Biar tahu di sana kondisinya seperti apa gitu kan. Itu menambah pengalaman loh ya. Kemarin teman-teman kan baru sekali ngajar ke Bali Bu kemarin Bu. Teman-teman dari Sumsel juga itu ngajar ke Bali. Itu kan satu penghargaan tapi yang kedua juga pengalaman teman-teman. Itu yang terus kemarin juga ngajar ke Brimob, itu kan juga hal yang selain penghargaan ya pengalaman penting gitu. Dan uji kompetensi itu kan kita juga sudah mulai juga Bu, banyak hal yang kita persiapkan kemarin walaupun masih sedikit yang bisa ujian tapi nyicil sedikit-sedikit. Tapi banyak yang harus kita benahi terkait dengan SDM. Jadi bukan hanya kerja tapi belajar juga. Itu yang sedikit yang kami. Jadi bekerja bukan lagi masalah uang, masalah tadi yang kita ngobrolin di balai. Nggak ada masalah dengan itu. Bekerja itu adalah bagian dari ibadah kita. Bagaimana kita memberi dampak, bagaimana kita menggunakan waktu kita, menggunakan energi kita itu untuk sesuatu kebaikan. Itu yang selalu kita mau usung gitu. Jadi motivasi bekerja kita ya itu bukan lagi wah besok saya ke sana patroli 150.000, enggak. Tetapi ketika saya tugas patroli ke sana, saya bisa ketemu orang ini, ketemu orang itu, dan saya bisa memberikan dampak. Itu yang penting. Itu sangat-sangat penting. Dan tentunya tadi kalau kita ngobrol tentang silaturahmi, dimanapun kita silaturahmi pasti ada gunanya. Banyak teman, nanti kalau ada butuh kita pasti ketemu orang itu lagi. Pasti ketemu, ada rezeki baru yang bukan hanya rezeki itu bukan masalah uang, tetapi banyak hal yang bisa kita kerjakan. Dan tentunya hidup itu harus menjadi apa? Ada gunanya lah gitu. Dan disitulah kita memberikan teladan buat anak-anak kita. Pertanyaannya adalah apakah kita sudah memberi teladan yang baik atau belum gitu. Tadi sentilan Bu Sedi tadi luar biasa. Kita berangkat kerja, kita pamitan sama anak, sama istri, sama suami. Kita berangkatnya kerja. Ya berarti kita mencurahkan energi itu untuk bekerja. Dan saya mengenal teman-teman, saya tidak pernah meragukan Manggala Agni. Masalah loyalitas, masalah kerja keras, teman-teman Manggala Agni. Tahun ini Bu Sedit, Sumsel memang ada kenaikan luasan kebakaran. Iya. Tahun 2020 luasan kebakaran kita itu 900 hektar. Tahun ini meningkatnya luar biasa. Tahun ini kita bobol sampai 4.000. Bahkan kemarin perhitungan jadi 5.000. Kalau saya tidak mengenal teman-teman, saya akan marah besar. Tapi saya tahu pekerjaan teman-teman, dan saya ada di samping teman-teman. Jadi saya bisa memaklumi itu.
Karena teman-teman sudah kerja keras, jumpalitanya luar biasa. Tahun ini kerja itu yang dimaksud Pak Jokowi itu ya kita sudah luar biasa sekali. Saya tahu teman-teman bagaimana beratnya patroli yang dengan kondisi yang seperti itu, bagaimana pemadamannya teman-teman seperti itu. Jadi saya tidak pernah meragukan teman-teman. Tetapi ini menjadi koreksi buat kita semua. Tahun besok kita tidak boleh bekerja seperti biasa. Kalau yang kemarin belum berhasil, tahun besok harus kita perbaiki. Kemarin sistem patroli kita seperti A, ternyata bobol terus. Tahun besok ya kita perbaiki. Jangan sistem A lagi yang dipakai, tetapi ada perubahan lagi. Pada teman-teman semua, terimalah kata sambutan atau acara inti kita. Ini kita sudah memasuki puncak ya, yang akan disampaikan kepada yang kita banggakan, bintang tamu kita tentunya, Ibu Sekjen, Sekdijen, Masya Allah salah terus ya. Mohon maaf, iya. Ya karena manusia tempatnya salah, mohon maaf ya Bu ya. Kami persilakan kepada yang terhormat Ibu Novia Widya Ningtyas, SHUT MSc, kami persilakan waktu dan tempatnya. Iya, terima kasih Mbak MC, Mbak. Panggilannya Mbak Lesti Kejora. Kayak nyanyi Bu langsung. Iya. Baik, saya kayaknya harus membuka pakai pantun. Jalan-jalan ke rumah Pak Muksin. Muksin loh ya, bukan Muslim loh ya. Pak Muslim ini teman saya. Iya, jalan-jalan ke rumah Pak Muksin, berkumpul untuk berhari raya. Kepada seluruh sahabat-sahabat di Banyuasin, saya ucapkan salam damai sejahtera. Pantunnya orang belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila, salam kerukunan. Dan terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, Pak Kepala Balai yang saya hormati, Bapak-Bapak, teman-teman Kepala Seksi, dan rekan-rekan semuanya, koordinator, Kada Ops ya, dan semuanya saja yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Regu A dari mana? Kan kayak Regu A, Regu B, C ya. Ini para juri. Jadi, luar biasa ya teman-teman, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Ini kesempatan luar biasa. Tadi juga saya nggak membayangkan tempatnya aja, saya nggak tahu kan. Ternyata seperti ini, dan ketika saya ditawari Bu mau di sana apa di belakang ada gazebo, saya langsung pilih gazebo, dan ternyata tempat ini lebih daripada yang saya bayangkan, jadi luar biasa ya. Ya, saya rasa ini juga sudah bagian dari rencana Tuhan, kita dipertemukan dalam kondisi seperti ini, luar biasa. Tadi saya sempat foto-foto. Bicara tentang sambutan, tadi saya giliran terakhir itu udah habis sebenarnya. Dari mulai Pak Koordinator, Pak Tri, kemudian Pak Kada Ops, kemudian Pak Kepala Balai, ya sudah saya dapat sisa-sisanya. Tapi nggak apa-apa, saya mencatat Bapak Ibu teman-teman. Pertama-tama tentu saja saya mengucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah dibentuk sejak tahun 2005 di Sumsel ini menjadi bagian dari sejarah. Jadi menjadi bagian sejarah itu selalu membuat kita itu menjadi juga bagian dari sejarah. Jadi history maker ya, kalau bahasa Inggrisnya itu history maker itu penting banget gitu ya, dan teman-teman tercatat sebagai bagian dari sejarah itu. Meskipun Bapak Kepala Balai waktu itu dibilang masih CPNS, tapi beliau juga bagian dari sejarah. Saya pun juga demikian ya. Ini juga bagian dari sejarah, kita semua adalah bagian sejarah dan kita harus mensyukuri itu semuanya. Yang kita bicarakan sekarang mungkin tidak banyak di sejarah itu, tapi sekarang bagaimana dari titik saat ini ke titik yang akan datang. Nah, tadi pagi saya mungkin boleh cerita dikit ya Pak Kepala Balai ya. Saya dengan teman-teman di Balai, saya ngerjain teman-teman gitu ya. Kita bicara juga dengan bicara tentang masa depan juga.
Meskipun saya dengan metode ala saya yang tadi agak ngerjain teman-teman, saya sedikit bikin games gitu ya, tapi kita bicara bagaimana kita bergerak ke depan untuk masa depan kita yang lebih baik. Ini juga pas banget di kita ada tulisan bergerak bersama cegah karhutla. Teman-teman 16 tahun sudah teman-teman membangun sejarah, menjadi history maker dan membangun reputasi, membangun prestasi, membangun reputasi, membangun nama baik sehingga sudah well acknowledged tadi kata Pak Kepala Balai, dan itu bukan perkara yang mudah. Ternyata yang lebih tidak mudah lagi adalah menjaganya, kan gitu. Kalau orang punya nama baik itu mungkin mencapai nama baik dengan mengelola atau menjaga nama baik itu beda ya. Kalau ini mungkin wah kita lagi semangat gitu ya, oh dapat predikat ini yang terbaik ini yang terbaik, tapi ternyata menjaga reputasi itu tidak mudah, tidak lebih mudah gitu. Karena apa? Karena harus mempertahankan gitu, harus minimal mempertahankan dan syukur-syukur bisa membuat lebih baik. Dan tentu saja di sana sini akan banyak sekali godaan gitu ya, akan banyak kendala, permasalahan yang bisa menjatuhkan nama baik kita. Itu berlaku dalam banyak hal gitu, tidak hanya di dalam kehidupan kita sebagai suatu lembaga, tapi juga di dalam kehidupan pribadi, kan begitu ya. Nah teman-teman semuanya, saya mulai dari mana ya? Ini jadi banyak sekali hal yang sudah disampaikan, tapi saya akan ulasan umum dulu sebelum saya menuju ke titik-titiknya, titik-titik yang sangat penting yang nanti akan kita diskusikan ya sebelum turun hujan. Ya, saya ingin mulai dari yang apa sampaikan Pak Kepala Balai. Kita memakai baju merah. Ini baju merah bukan sembarang baju, gitu ya. Ini punya filosofi, dan saya ingat saya pertama kali di Dirjen itu rapat sama Pak Direktur baru juga membahas Dirjen waktu itu Mas tentang Manggal Agni, Daops Manggal Agni ya. Ya sama-sama baru, jadi waktu itu dengan pengetahuan yang terbatas, dan kita bahkan membicarakan sampai ke seragam. Saya rasa menggunakan atau mengenakan seragam ini buat kita juga bukan hal yang biasa gitu. Kenapa saya kok dari kerangka tadi juga sudah menyiapkan baju ini juga karena saya punya tujuan. Baju ini bagi saya adalah bukan seragam tapi suatu simbol kebanggaan. Kalau bahasa Inggrisnya itu pride. Ya. Saya bawa baju ini kemana-mana teman-teman. Foto-foto saya itu ya banyak yang beredar pakai baju merah, dan saya senang kalau ada orang lain bertanya, itu kamu pakai baju apa gitu ya. Karena saya banyak punya teman yang bukan orang kehutanan ya. Saya cerita dengan semangat bahwa ini baju kebanggaan, Manggal Agni adalah ini dan seterusnya, dan mereka sangat mengapresiasi. Jadi tanggalah teman-teman dengan seragam ini, karena di dalam uniform ini banyak sekali makna yang terkandung di dalamnya. Tadi Pak Kepala Balai menyebutkan nama baik itu ada di situ, bagaimana ini memotivasi kita untuk bekerja, ini menjadi suatu pride, dan lebih lagi bagaimana kita bisa berdampak ketika kita mengenakan baju ini. Teman-teman, ya saya ini bolak-balik ya ke tadi yang disampaikan juga oleh Pak Kadaops dan lain sebagainya, Pak Tri juga. Kita sekarang ada di Desember 2021. Tadi pagi dengan teman-teman di balai saya mengadakan eksersis sedikit tentang apa yang harus kita tinggalkan di 2021. Artinya hal-hal yang mungkin tidak baik atau kurang sukses atau belum matching dan lain sebagainya, dan apa yang harus kita tingkatkan di tahun-tahun mendatang, terutama di 2022. Kemarin tanggal 23 kita juga sudah melakukan refleksi ya, kalau teman-teman sempat menonton refleksi kinerja di JWPI tahun 2021, dan dari situ kita melihat banyak sekali tantangan ke depan teman-teman, termasuk tentang pengendalian karhutla. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa pengendalian karhutla itu
makin lama makin luas dimensinya gitu loh. Mungkin teman-teman yang dulu mengikuti atau menjadi Manggalani sejak sebelum jadi berubah bergabung dengan DJPPI pasti juga sudah ini ya. Nah, bagaimana sekarang konteks itu makin meluas, itu juga suatu tantangan. Kemudian dengan siapa kita bekerja itu juga pasti akan berkembang. Kalau sekarang ini karena sudah masuk kemana-mana ya, ke perubahan iklim segala macam, ya kebencanaan juga gitu. Jadi kita tentu harus bekerja dengan lebih banyak orang dan menunjukkan bahwa kita adalah suatu lembaga yang memang layak untuk dipertahankan, ya. Dipertahankan. Uji kelayakan, Bu. Nah, sedangkan itu umur kan nambah, Bu. Umur nambah, terus dari segi fisik kita sudah berkurang, Pak. Nah, tapi kita tetap harus mengikuti dengan yang level yang sama dengan anggota yang junior yang notabene yang masih umur 19 sampai 25 tahun, Bu. Itu walaupun memang ada kelompok kategori umur, tapi itu yang pertama, Bu. Kalau bisa, kalau maunya saya itu untuk uji kelayakan yang fisik itu mungkin dihilangkan, Bu, untuk yang umurnya sudah 40 ke atas itu, Bu. Ya, ini kan cerita maunya saya, Bu. Ini nggak apa-apa ini. Berharga dia, Bu, biar bisa bernilai. Ya, saya rasa itu aja, Bu, dari saya, Bu. Makasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Benar juga ini yang kita nanti ini kebetulan biasanya tuh saya kalau pergi ada teman dari PKHL, kali ini nggak ada mungkin karena sibuk dan akhir tahun, tapi kita catat nanti kita akan diskusikan dengan teman-teman PKHL ya tentang evaluasi itu tadi ya. Nah ini kemudian yang kedua untuk mengisi botol tadi ini yang saya maksud ini teman-teman, bagaimana kita tidak hanya end up tiap tahun ada ini usia sekian habis itu hilang gitu, tapi ada apa ya, ibaratnya siklus itu antara ujung sini sama ujung ini itu disambung gitu loh. Kita nanti pikirkan ya Pak Kepala Balai untuk mengisi botol yang sudah bagi yang sudah senior ini mau dibawa kemana, mau diapakan, ini harus ada isian gitu ya untuk memastikan bahwa generasi berikutnya itu nanti juga nyambung gitu terus. Oke, terima kasih Pak Muhammad. Nanti kita sampaikan untuk masukan terkait dengan uji kelayakan fisik tadi ya, evaluasi. Kita cari peluang yang lain, ya. Di dunia tidak akan berhenti hanya dengan kasus itu, artinya urusan itu, tapi kita akan mencari bagaimana kita mengelola ini semuanya. Kalau salah satu usul saya untuk mengatasi tadi, ini teman-teman jadi kan ada beberapa lapisan usia nih ya. Ada yang masih muda-muda, ada yang putri-putri yang saya lihat masih ini kayaknya milenial gitu ya. Ada yang sudah ya kelihatannya hampir 30-an gitu ya. Mana yang usianya 30-an atau di bawah 30? Di bawah 30 tahun? Coba angkat tangan. Masih banyak ya. 30 sampai 40? Wah, banyak. 40 sampai 50? Wah, banyak. Di atas 50? Saya. Ya, ada beberapa yang mungkin di atas 50 tahun gitu. Dari sisi usia, produktivitas kalau diukur dari sisi fisik mungkin enggak. Tapi kalau kita lihat sejarahnya Manggala Agni sejak tahun berapa tadi 2005 yang usianya 50 itu saya yakin punya banyak banget pengalaman ya Pak ya. Iya, dan itu nggak bisa sama sekali diremehkan. Jadi kalau bicara usia jangan cuma dilihat dikaitkan dengan fisik teman-teman, tapi knowledge, skill, experience atau pengalaman itu juga sesuatu banget.
1 tiga. Bahan bakunya segitu. Iya, betul. Lumayan kemarin ini kan untuk Tapi harus kayu ya. kayu. Itu kan kayunya kayu-kayu sisa-sisa. Perannya sebagai dolomit, Ya, menggantikan Menggantikan dolomit. dolomit. ya, kapur. Untuk mengurangi keasaman. Ya, pasang. Perlakuannya beda, jadi berhasil dengan kita pakai mulsa. Tapi keriting ini kelemahan di musim hujan ya, penyakit jamur ini. Untuk apa? Pengusir lalat buah. Bu. Berhasil ya begini ya? Murah. 3 bulan ini Udah. seharusnya sudah mulai Harusnya panen udah Bu. ya. Karena kena penyakit busuk buah, udah banyak rontok. Kita gosok-gosok. Ada stoknya ternyata.